Oleh karena itu saya minta kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia supaya hakim yang menangani perkara daripada Teddy Minahasa supaya diawasi dan dicek benar nggak dia dalam tugasnya dia. Karena selama dia dalam persidangan, Teddy yang sekarang lagi viral ini Teddy Minahasa, kan? Bagaimana tanggapan daripada Ketum PKN? Oke, selamat siang buat rekan-rekan awak media dari berbagai media. Saya habis dari Polres Metro Bekasi Kota dalam urusan menanyakan terhadap perkara-perkara yang ditangani oleh LBH PKN. Saya ketua umumnya, beliau ini ketua LBH, Pak Beni sebagai pengacara senior, ada asisten dan ada legal di sini. Terkait dengan Teddy Minahasa, saya sangat melihat sebuah putusan majelis hakim tidak sesuai dari harapan masyarakat dan hukum itu sendiri. Kenapa? Karena Teddy Minahasa itu dikenakan memang pada dia pasal 114, 112, ya, pasal-pasal di mana menjual, membeli, ya, menyimpan dan lain sebagainya. Terkait masalah hukuman yang dibuat oleh majelis hakim pengadilan negeri mana itu? Jakarta Barat. Itu sangat berbeda dengan putusan majelis hakim di mana dia mengadili Irjen Verdi Sambo. Ya, hakim yang mengadili Irjen Verdi Sambo itu hebat, ya. Tapi hakim yang mengadili Teddy Minahasa, karena kan sama-sama muncul tiba-tiba ini, ya. Sampai-sampai orang berkata, ini benar nggak ini? Ada unsur politik nggak ini, kan gitu. Tapi saya nggak bahas ke sana. Saya melihat bahwa putusan majelis hakim terkait perkara hukum Teddy Minahasa itu tidak sesuai dari apa yang diharapkan. Kenapa? Karena dia seorang aparat kepolisian tingkat Kapolda. Kapolda itu kan punya wewenang yang sangat luas di wilayah teritorial dia sebagai daerah kepolisian di mana dia pernah jadi Kapolda di Sumatera Barat. Nah, kalau saya lihat perkara-perkara yang kami tangani, ya, tadi saya ceritakan masalah ada perkara hukum daripada ini ada inisial AJ, nomor perkara 587 Pinsus 2020 PN Bekasi. Nama jaksanya ya tidak kusebutkan di sini. Pada tanggal 17 November 2020 dituntut oleh jaksa 12 tahun denda 1 miliar rupiah. Ya, subsidi 6 bulan. Sehingga pada tanggal selanjutnya terus setelah putus mengajukan banding kasasi kepada kami bela menjadi 7 tahun. Hanya uang 50.000 rupiah dikatakan oleh dia, Kong, saya tadi baru transaksi narkoba dengan si Anu, uang saya habis, pinjam dong 50.000 rupiah, dikasih 50.000 rupiah buat ongkos naik ojek. Tertangkap yang di sana, ikut terkait ini, bapak yang sekarang ditahan di lapas Gula Kapal ini, kena dia 12 tahun penjara. Hanya 50.000 rupiah, hanya itu perannya dia. Nih, ya, hanya itu perannya dia, kena dia 12 tahun penjara. Tapi Tuhan baik, ya, alhamdulillah Tuhan baik, melalui kami bela terus menjadi 7 tahun saja hukumannya. Nah, kalau dibandingkan ini dengan Teddy Minahasa yang adalah seorang perwira tinggi, pangkat Irjen Kapolda, ya, dia dihukum hanya hukuman seumur hidup, kita sangat kecewa. Di mana letak kekecewaan kita? Karena tidak pantas seorang yang kasusnya berapa ini? Teddy Minahasa 5 kilo ya? 5 kilo. 5 kilo ini. Saya lihat tadi ini, ya. Nah, 5 kilo. 5 kilo sabu, ya. Nah, 5 kilo sabu dan melibatkan banyak orang. Dan itu baru yang terungkap loh. Baru yang terungkap loh. Sebuah ilmu kriminal tidak berdiri sendiri, tidak tiba-tiba. Berani dia seperti itu, jangan-jangan sudah ada sebelumnya. Nah, kalau saya lihat perkara 5 kilo sabu, ini udah nggak mungkin ini seumur hidup, harusnya hukuman mati. Apalagi dia seorang Kapolda yang punya wewenang dalam sebuah keputusan, ini harus dilihat seorang Kapolda loh. Jadi saya dari PKN bersama dengan pengacara saat ini merasa janggal putusan Teddy Minahasa adalah seumur hidup. Saya merasa janggal dan aneh. Itu aja dulu. Harusnya sesuai dengan tuntutan jaksa. Hukuman mati. Sesuai tuntutan jaksa. Hukuman mati.
Saya tidak bicara orang supaya mati, enggak. Saya senang orang sehat, umur panjang. Tapi terkait dengan ancaman dan koridor hukum, harusnya Teddy Minahasa hukuman mati. Dari sisi hakimnya seperti apa? Saya tidak berbicara dalam konteks apa yang tidak saya lihat. Tapi dalam persidangan, saya lihat hakim majelis yang menjadi KM-nya, ketua majelis hakim, ketika Teddy Minahasa arogan, memang ini apa saya, genetik saya, passion saya katanya. Hakim saya lihat, ya menegur, tapi saya lihat dalam persidangan, melihat seperti itu arogannya, harusnya hakim juga mengatakan ini tidak menunjukkan sikap kesadaran diri, karena tidak hanya dia hakim kan, ada banyak hakim yang bersidang di YouTube kita lihat. Tapi hakim yang menangani perkara ini, saya tidak melihat dia seorang yang arif dan bijaksana. Oleh karena itu saya minta kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia supaya hakim yang menangani perkara daripada Teddy Minahasa supaya diawasi dan dicek benar nggak dia dalam tugasnya dia. Karena selama dia dalam persidangan, Teddy Minahasa arogan, berbelit-belit, dan dia seorang yang disebut Kapolda, harusnya mencerminkan. Saya masih melihat dia anggar jago. Ya, ini bahasa orang Medan ini. Seorang yang terdakwa yang anggar jago, yang suaranya kencang-kencang ditegur, ngamuk marah. Hakimnya tolong dicek. Demikian juga dengan pengawasan, ya, supaya hakim ini dicek kembali. Itu aja dulu. Ada lagi? Ada dari Ada dari si hukumnya? Kalau dari saya sebagai Ketua LBH Persekimbangan Nasional, saya sependapat dengan Ketua Umum Persekimbangan Nasional bahwa seharusnya hukuman daripada Teddy Minahasa itu adalah hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Karena mengingat dia adalah petinggi Polri, salah satu petinggi Polri yang dimana dia pernah menjabat sebagai Kapolda, yang dimana dia sering memberikan arahan kepada masyarakat umum, bahkan warga sipil, bahwa untuk menjauhi yang namanya narkoba, supaya jaga anak-anak kita terhindar dari narkoba. Tetapi malah oknum itu sendiri yang menjual narkoba itu. Maka dari itu saya sebagai ketua LBH PKN sangat menginginkan, bahkan sangat berharap hukuman maksimal yang diterapkan oleh hakim kepada Teddy Minahasa. Oke, Oke, terima kasih. Ini dia. Oke.